Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Hasto Kristianto dan juga Partai Banteng sepertinya semakin terdesak dan nggak bisa berkutik lagi, teman-teman. Karena lagi-lagi kebohongan Hasto semakin terkuak. Mantan penyidik KPK Bang Yudi Purnomo membongkar siapa sebenarnya yang ingin mengkriminalisasi dan memenjarakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Yang dimana ternyata bukanlah Pak Jokowi yang menginginkan itu. Dan bukan pula Pak Jokowi yang ingin KPK dilemahkan. Wah, ini videonya nanti banyak yang sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan. Dan informasi ini sepertinya sangat penting untuk kita simak bersama-sama, teman-teman. Karena untuk membersihkan juga nama baik Pak Jokowi yang terus difitnah oleh Hasto. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau misalnya pembelaan dilakukan secara media, ya mungkin mereka merasa kuatnya di sana ya. Apalagi saya melihat kan memang kenapa selalu dituduhkan ke Jokowi ya dibandingkan dengan menghadapi sidangnya gitu ya, menghadapi penegak hukumnya, karena kan pengen riding the wave gitu kan. Ya karena ya mungkin ada mereka ada wah kita harus nggak boleh nih kita sendirian, kita harus bersatu dengan orang-orang yang benci Jokowi gitu ya, Nyari kawan ya, yang ini sebagainya dengan harapan, tapi mereka lupa ya kan mereka juga pernah bermusuhan dengan orang-orang yang benci Jokowi juga. Jangan gue pura-pura damai lalu itulah. Nah tapi saya pikir ini adalah bahasa kalau intelijen kan decoy ya kan, supaya kemana-mana, termasuk kan ada video ya kan, sampai sekarang belum ada video yang dikeluarkan yang selain yang pertama ya. Padahal kita pengen tahu video-video yang lain kayak apa sih ya kan, kita pengen tahu aja, kepo kan. Nah kemudian katanya ada dokumen yang di Rusia. Sampai Bu Koni balik ke sini podcast lagi kalau nggak salah ya. Belum muncul juga, padahal katanya udah dilegalisir notaris sana. Itu ya titipan kan katanya harus diseperintah yang punya kan Mas Hasto. Jadi Mas Hasto belum rilis, kan baru dirilis dua lah. Satu yang soal Formula E, Pak Jokowi minta Mas Anies ditersangkakan. Yang kedua soal pelemahan KPK. Revisi Undang-Undang KPK itu atas perintah Jokowi. Kalau yang Pak Anies saya udah tegas ya, itu bukan perintahnya Pak Jokowi lah. Tegas bukan perintah Pak Jokowi ya yang ingin mengkriminalisasi Pak Anies Baswedan. Gitu ya. Kalau misalnya perintahnya Pak Jokowi, misalnya kenapa harus ada drama kasusnya Formula E di KPK sampai 2 orang ya deputi penindakan ya, kemudian direktur penyelidikan itu harus dikembalikan ke polisi. Yang kita waktu itu rame-rame kan, wah kita tolak. Akhirnya kan ya kalau yang deputi penindakan alhamdulillah jadi Kapolda, ya kan. Nah, kalau direktur penyelidikan sekarang Kapolda juga di Kaltim gitu ya. Tapi ya, akhirnya dia kembali kan. Ya kan masih ada yang aneh itu gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang pertama, jadi betul lah. Kemudian yang kedua pelemahan, pelemahan jangan cuci tangan dong. Ya kan semua terlibat. Ya saya kan waktu itu juga demo juga kan. Ya banyak tuh spanduk gitu kan. Ya kita waktu juga menyayangkan kenapa Pak Jokowi mengeluarkan supres ya. Tapi kan kemudian akhirnya kemarin terjawab, Pak Jokowi kan membalas video itu ya. Ya katanya waktu itu semua partai sudah setuju. Partai setuju. Ya sudahlah gitu ya. Sampai PKS dan Demokrat yang waktu itu oposisi. Makanya oposisi dan koalisi pun setuju. Ya memang aneh ketika melemahkan KPK cepat sekali tuh undang-undang. Ya kan? Tapi begitu undang-undang perampasan aset sampai sekarang jauh panggang daripada api. Tapi soal tadi Pak Hasto bilang waktu itu kan $3 juta ya operasi untuk penyelamatan untuk pelemahan KPK, itu menurut Abang? Buktikan dong. Kita pernah loh ada orang yang seperti dia. Jangan salah, bendahara bendum Demokrat saat itu Nazarudin. Nazarudin ngebuka sebuka-bukanya. Ya, dia buka ke atas, buka ke samping, buka ke bawah. Ya, akhirnya kan banyak kasus yang terbuka sama dia, jadi nggak mau masuk penjara sendiri gitu ya. Nah sekarang kan menarik, kita tahu bahwa semua tadi Mas sampaikan kan Mas Budi bahwa semuanya setuju. Nah itu fakta politiknya begitu. Betul. Kan memang. Nah $3 juta ini buat siapa? Nah berani nggak Hasto buka kan? Betul. Apakah ini akan seperti kasusnya suap
cek pelawat, ya kan? Waduh, bisa gawat. Tapi di video itu Pak Hasto juga bilang, Tapi saya tidak ada bukti. Saya tidak ada bukti ya kan. Demi Tuhan. Iya. Sumpah demi Tuhan, ada Tuhan di bawah kan. Ya kalau sumpah demi Tuhan kan memang tanggung jawaban ke Tuhannya pribadi gitu ya. Nggak bisa disidik kan. Nggak itu bisa kan. nggak bersidik. Ya. Tadi betul, Ari kan bilang nggak ada buktinya itu ya gimana omon-omon. Ini baru video pertama udah Omon-omon, begini, ya kan? udah mengecewakan. Ini mana video berikutnya? Karena kalau misalnya mau pukulannya punch-nya oke ya. Harusnya video pertama di Video pertama beng ya kan? Iya, harus supaya beng. apa kan? Yang kedua Iya, oke setelah itu nyerah orang kan dengan harapan yaudah 2 3 4 enggak, yang pertama udah jurang gitu ya. Ya kan? Ya kan akhirnya karena kan kalau kayak gini kan maunya transaksional loh. Hukum itu kan enggak transaksional. Tadi Bang Yudi sempat singgung soal Anies misalnya. Ya. Itu apa kepentingannya Bang? Memang berarti memang ada kan upaya untuk tersangkakan Anies, upaya itu ada kan berarti? Ya ada keinginan. Keinginan. Tapi mau berapa belas kali ekspos pun ya. Kalau memang Bang Anies ya Tidak ada nggak ada bukti. bukti ya nggak akan naik. Mau siapapun yang memerintahkan ya, mau kemudian apa namanya supaya ini terkait dengan politik zaman dulu gitu kan, ya nggak akan bisa gitu. Saya juga nggak paham gitu ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada intervensi, saya katakan kasus Anies sudah tersangka Anies. Yang mau Anies tersangka waktu itu siapa? Firly. Ya pastilah gitu ya. Iya. Makanya kan mengapa dipulangkan, Iya. ya kan? Seperti itu. Yang deket sama Firly siapa teman-teman? Bu Mega dan Hasto. Jadi makanya kenapa ya tadi saya katakan bahwa sebenarnya ya KPK itu sekali lagi nggak akan sulit mentersangkakan orang kalau memang dia Ada buktinya. nggak ada buktinya. Ya. Oh menurut Abang Ditarget. Firly ini bukan suruhan Jokowi berarti? Ya enggak lah. Kan Jokowi ini kan apa namanya ketika Firly naik ya kan enggak terlalu hubungannya sebenarnya ya enggak terlalu inilah ya. Iya. Justru Firly ini entah dia bermain buat siapa, akhirnya kan dia menyingkirkan kita, ya kan? Nah, ingat nggak gambar yang dimana Ibu Megawati merapikan dasinya Firly? Waduh. Bahkan di saat itu dia menyingkirkan, Jokowi malah nggak mau, ya kan? Jokowi nggak mau, ya. Itu Firly tetap menyingkirkan. Bahkan inilah kita itu yang Firly itu memang jagonya di situ ya. Dia tuh nggak mau sendirian menyingkirkan. Makanya dalam berita acara rapat koordinasi penyingkiran kita, saya Bang Novel itu yang tanda tangan, ya. Itu 5 pimpinan KPK. Ya. Kemudian Menpan RB saat itu. Ya. Kemudian Menkumham Pak Yasona. Wow, Kemudian Yasona ya kan? Kepala BKN. Kemudian dulu ada namanya Ketua Komisi ASN. Ya. Ada LAN juga. Jadi Lengkap banyak, ya? jadi lengkap untuk menyingkirkan kita. Bahkan tesnya itu pun tes wawasan kebangsaan itu melibatkan BIN misalnya. Wih, Ini kan ngeri banget. sungguh aneh dalam undang-undang yang hanya alih status gitu ya. Tadi hanya administrasi. Nah, ketika dikatakan bahwa kok kebetulan gitu ya. Kok kebetulan semua anggotanya ada pegawai pengurusnya. Kok kebetulan orang-orang yang menangani suatu perkara. Seperti itu. Jadi ini menarik gitu. Kenapa Firly pengen banget gitu ya. Dan tadi saya katakan ketika misalnya Bang Novel sudah tersingkir pun. Bang Anies pun tetap nggak jadi tersangka. Ketika dulu dituduh-tuduh gitu ya. Ya karena apa nggak ada bukti. Dan katakan sampai sekarang pun ya nggak mungkin ya kalau nggak ada alat buktinya. Dan itu aja sudah menurut saya paling jelas lah. Jadi ketika Hasto KPK mentersangkakan ya tentu ada alat bukti, ada perbuatannya. Gitu. Nggak mungkin kosongan lah ya. Nggak mungkin kosongan gitu. Isu pelemahan KPK, apakah KPK hari ini itu adalah residu dari KPK yang kemarin gitu kan? Kan itu yang malah di framing tuh kan Bang? Cerdas pertanyaannya. Cerdas Jadi memang pertanyaannya kan. saya menganggap masa Firly dan masa Dark Age, ya kan, masa kegelapan, ya kan, karena pada saat itu, ya kita tahu Firly jadi tersangka, pidana lanjut melanggar etik, ya, bahkan kita tahu bahwa pegawai KPK pun ada yang pungli rutan, ya. Iya, itu parah banget. Kasus-kasus juga
apa namanya? Gimana ya? Mau dikatakan banyak gimana gitu ya. Nah, sekarang kalau dulu KPK saya katakan sekarat gitu, lagi sekarat. Sekarang ini kan udah mulai agak pulih tapi nggak bisa berlari. Ya kan? Nggak bisa langsung wah begitu orang kayak pulih dari koma langsung bisa lari, nggak bisa lah, pelan-pelan dulu. Nah, kita harapkan 5 orang pimpinan ini kan semuanya rasanya penindakan nih. Ada jaksa, mantan jaksa juga, jaksa apa jadi jaksa 2 orang. Polisi 1 orang. Dari BPK 1 orang ya komisionernya. Kemudian hakim juga 1 orang. Ya kita harapkan 5 orang pimpinan ini benar. Semua unsur. Ya, kita harapkan 5 pimpinan ini ya itu mampu untuk ya membawa KPK setidaknya kemarin kan ada OTT ya di Oku ya, alhamdulillah itu berhasil membuktikan bahwa ternyata pemilihan ada yang nggak sabar, padahal masanya masih 5 tahun, baru berapa bulan dari tangkap. Iya, Aku baru sabar dulu dilantik kayak ya. gitu kan, ternyata nggak sabar mereka. Ya kan baru dilantik Oktober ya kalau DPRD ya. Oh DPRD ya. Ya Oktober, DPRD kan, Oktober kan baru berapa ya. bulan. Ya kan belum balik modal gitu ya. Ya 3 lagi. Nah ini bisa kemana-mana gitu ya. Karena kan permintaannya banyak ya. Apalagi untuk kelas daerah. Jadi kembali lagi bahwa setidaknya OTT masih ada. Ini kan OTT nih. OTT masih ada. Walaupun ini daerah ya. Setidaknya. Kita harap berarti besok Pak. Kemudian yang kedua. Mereka pertama kali kasusnya kan kasus Hasto. Artinya mereka sudah punya parameter. Standar. Wah, lu berani menetapkan tersangka sekjen partai besar di Indonesia. Maka berikutnya jangan kecil-kecil dong, Ya, jangan jangan cereh, teri. jangan teri, ya kakap lah. Ya. Oposisi, koalisi sama-sama Sikat harus semua kena ya. kalau melakukan korupsi. Dan sekali lagi, Mas Budi ada buktinya, gitu kan, Mas Ari kan? Ya, karena bukti lebih terang dari Daripada cahaya. cahaya. Harus Iya, lebih terang iya. dari cahaya. Iya kan? Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, karena nggak boleh ragu, sumir. Ya, nggak boleh ragu misalnya benar nggak nih Mas Ari yang kemudian melakukan perbuatan itu, nggak boleh, harus ada buktinya. 2 alat bukti yang cukup, KPK malah 5 alat bukti, semua lengkap. Wow, 5 alat Ya, bukti. nggak boleh nggak ada itu gitu. Karena tadi kalau misalnya kemarin ada yang mengatakan gimana kalau saksi yang mengatakan hanya 1 orang, wah riskan. Saya katakan Mas Budi dan Mas Ari, penyidik KPK ini kan bukan penyidik kemarin sore. Boys yesterday afternoon gitu kan. Anak kemarin sore. Iya. Paten juga. Bukan lah. Mereka udah pengalaman Boy menangani yesterday kasus-kasus afternoon. besar. Ya, kasus jangankan kasus suap ya. Sebenarnya kasus suap itu mudah. Ya, ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa dia memberi suap, dia menerima suap. Paling susah itu kan bukti kasus kerugian keuangan negara. Ya, harus prosedurnya, harus kewenangannya, harus menghitung kerugian keuangan negara, harus kunjungan ke site, ya kan? Nah, cek fisik. Nah, jadi kalau ini menurut saya sih nggak terlalu mudah. Makanya kan nggak tebel. Oh, saya IKTP setebel ini, ya kan? Nah, itu kan saya lihat nggak tebel gitu kan? Itu baca mungkin 2 jam, ya kan? 2 jam muntah bacanya gitu. 2 jam. Baca berkas dengan nongkrong ini. Iya. Ini belum ada kopi yang jadi. Belum, ada kan kita bisa beli nongkrong. Jadi memang kasus Hasto ini kan sebenarnya kasus tindak pidana korupsi biasa ya. Namun saya lihat kan ada beberapa hal yang kemudian di-spill ya. Pertama, bahwa misalnya Harun Masiku itu adalah korban. Penyuap-penyuap ini adalah korban. Enggak lah. Menyuap dan disuap itu adalah tindak pidana korupsi. Dua-duanya kena. Karena apa? Ada meeting of mind di situ ya. Meeting Ada of mind. kesepakatan. Yang satu diuntungkan, yang lain juga diuntungkan. Sama-sama. Kemudian kedua, tidak ada kerugian keuangan negara. Oh kan kasusnya tidak ada kerugian keuangan negara. Ya iyalah, memang kasus korupsi itu hanya kerugian keuangan negara. Enggak, ada 7 macam. Ya, tergantung perbuatannya. Ya, ada kerugian keuangan negara, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi, ya, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ya, coy gitu ya. Termasuk kerugian keuangan negara. Jadi ada 7 gitu ya. Nah sekarang kembali lagi ya, KPK kan tentu mengerjakan sesuatu itu dengan alat bukti dan barang bukti. Nggak pernah mungkin KPK nggak ada keterangan saksi diadakan.
ada barang bukti direkayasa. Dari tidak ada menjadi ada. Pasti semuanya sudah prosedur. Kasusnya Hasto itu murni penegakan hukum, ya. Silakan saja bertarung kalau memang dirasa dakwaan KPK ada yang missing link misalnya, ada yang kabur misalnya, silakan aja. Tetapi kan di persidangan nanti itu semua akan dibuka. Saksinya siapa? Akan hakim boleh bertanya juga. Ya, penasihat hukum bisa bertanya. Kemudian barang buktinya dijembreng. Ini loh barang buktinya. Ini alat buktinya, ini keterangan ahli, ini keterangan ini. Apalagi peradilan yang menyita perhatian publik seperti ini kan, pasti kan live terus. Iya betul. Iya kan? Live terus. Jadi kalau misalnya pihak Hasto misalnya diburu-buru, malah harus senang dong. Kok malah sedih ya lihat. Walau terburu-buru ini harus senang dong. Biar aja terburu-buru, biar prematur gitu kan. Dakwaannya prematur, tidak makin jelas. prematur harusnya makin happy. Iya kan? Toh sebenarnya kan mereka juga dikasih dakwaan, dikasih berkas perkara, dikasih kan supaya haknya sebagai itu ada dapat mereka. Berita acara saksinya siapa aja dapat mereka. Di sana penyitaannya dapat. Mereka mempelajari segini kan, kemarin kita lihat segini ya. Itu dikasih. Silahkan di situ mempelajari. Ya kan? Seperti itu. Ini KPK pun ya welcome aja memberikan itu kan. Kan gak ada yang ditutupi. Emang ini kadang-kadang ada yang gak tahu bahwa tersangka ketika penyidikan BAP dan semua rahasia. Tapi begitu sudah dijadi terdakwa, ya mereka diserahkan semua BAP. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, pengakuan yang sangat mengejutkan dari mantan penyidik KPK Bang Yudi Purnomo yang mengungkap dua hal yang menjadi peluru serangan dari Hasto kepada Pak Jokowi, yakni Anies Baswedan yang ingin dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dan yang kedua adalah isu pelemahan KPK. Dan Yudi Purnomo tadi dengan tegas mengatakan bukanlah Pak Jokowi yang ingin memenjarakan Anies. Dan kunci sebenarnya ada di Firly Bahuri. Karena dialah yang menjadi mungkin orang selipan di KPK yang ditugaskan untuk menyembunyikan beberapa kasus. Ya mungkin juga untuk memukul lawan-lawan politik. Dan kita tahu teman-teman, siapa yang dekat dengan Firly Bahuri. Seperti yang saya katakan tadi di video ya, ada foto yang beredar dari Ibu Megawati dengan Firly yang ketika Ibu Mega itu merapikan dasi Firly Bahuri. Ya, apakah ini bisa menjadi bukti bahwa kedekatan Ibu Mega dengan Firly itu sangat baik? Ya, kalau Ibu Mega dan Firly dekat ya otomatis Hasto dan Firly juga dekat, teman-teman. Dan menurut Yudi tadi ya Pak Jokowi tidak dekat-dekat amat dengan Firly karena Pak Jokowi sempat menolak untuk menyingkirkan penyidik-penyidik KPK. Nah, ini kan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan juga, teman-teman. Dan bagaimana soal isu pelemahan KPK yang dimana seluruh fraksi di DPR ternyata setuju, dan Pak Jokowi bisa apa, teman-teman? Pak Jokowi melawan dengan tidak menandatangani undang-undang KPK yang disahkan oleh DPR. Dan menurut Pak Jokowi di pengakuannya beberapa minggu lalu, ya Pak Jokowi sudah menolak 2-3 kali RUU ini. Tapi ya, mau gimana lagi, teman-teman? Semua fraksi setuju. Dan ya presiden tidak punya suara yang banyak di parlemen ya kan. Karena yang berkuasa waktu itu ya Anda tahu sendiri, PDI Perjuangan. Nah semoga ini bisa menjadi titik terang cahaya bagi kita semua untuk membuka mungkin seluruh fitnahan Hasto ya. Nah semoga nama Pak Jokowi kembali bersih, masyarakat semakin terbuka pikirannya bahwa ya bukanlah Pak Jokowi yang dalam tanda kutip melemahkan KPK, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.